Kita akan lihat kabar ini mengenai pasangan calon presiden dan juga wakil presiden yang mengadu gagasan bila dipercaya memimpin negeri selama 5 tahun ke depan. Dalam diskusi publik PP Muhammadiyah, lalu seperti apa langkah ketiga paslon di bidang pendidikan? Kita akan lihat bersama. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai rajin tampil di panggung intelektual bicara gagasan memimpin negeri. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sama-sama mengeluarkan isi pikirnya bila dipercaya rakyat memimpin Ibu Pertiwi 5 tahun ke depan. Salah satu isu menarik yang dikulik adalah sektor pendidikan. Dan inilah gagasan duet Anies Muhaimin di bidang pendidikan. Anies mengurai mengapa biaya pendidikan mahal di tanah air, khususnya jenjang perguruan tinggi. Ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. Nol. Harus nol. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu nol PBB-nya. Yang kedua, semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Itulah yang saya maksud dengan diskriminasi. Kenapa kalau mereka menjadi guru di swasta seakan-akan ini biar bukan Indonesia, harus dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia? Tidak, dia bisa di swasta dan negara tetap bisa menghargai mereka. Banyak sekali perguruan swasta mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah, dan tanah itu selalu komponen termahal. Betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Kenapa? Loh, apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri. Kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Sementara Prabowo Gibran menyoroti gaji tenaga pengajar, guru, honorer, dan dosen. Bagaimana yang sebelumnya juga Prabowo juga menyiapkan program beasiswa sampai strata 3 bagi anak petani dan buruh, termasuk program andalan makan siang gratis untuk memperbaiki kualitas anak didik dan mengatasi masalah stunting. Syukur saja Pak Prabowo hari ini. Kalau kita lihat banyak pengalaman negara lain, makan siang di sekolah inilah salah satu cara untuk pemerataan, keadilan sosial, mengatasi kurang gizi, menyiapkan SDM ke depan. Kalau kita lihat sekarang cukup banyak rakyat kita yang tidak sekolah. Saya kaget dengan angka yang saya terima. Kalau tidak salah sekarang mungkin luar biasa jumlah orang yang tidak sekolah. Tahun 2001 yang tidak sekolah itu, ini tahun berapa? Tahun 2003 ya. Sekarang yang SD 39%. Jadi begitu banyak rakyat kita yang sekolah aja kurang, apalagi kalau dia kurang gizi, daya tangkapnya luar biasa. Saya dikasih tahu ada suatu eksperimen. Ada satu eksperimen dari satu kelompok memberi telur kepada anak sekolah 2 kali seminggu. Dalam 5 hari sekolah dikasih 2 kali telur. Dalam 4-5 bulan nilai sekolahnya tambah hanya dengan 2 kali telur. Apalagi tiap hari kita kasih telur,
tiap hari kita kasih susu. Pasangan Ganjar Mahfud menjual program andalannya, satu keluarga miskin, satu sarjana. Ganjar meyakini hanya pendidikan yang bisa mengangkat derajat hidup kaum kurang mampu. Ganjar juga akan mengkonsolidasi ulang jatah 20% anggaran pendidikan. 20% dari APBN itu seharusnya cukup. Maka ini mesti konsolidasi ulang agar kemudian perlakuan antara sekolah swasta dengan negeri tidak jeglek, Pak. Tidak berbeda jauh. Maka saya membayangkan 20% anggaran pendidikan, kalau ini bisa kita konsolidasi ulang dan betul-betul dikembalikan untuk dunia pendidikan, Pak, rasanya itu bisa dibantu, Pak. Rasanya itu dibantu. Maka mulai harus ada pengetatan standarisasi, kecuali di daerah-daerah yang membutuhkan tindakan afirmasi. Tindakan afirmasi pun ada tingkatannya, Pak. Dibangun sekolah satu atap, ya. Kemudian sekolah virtual, ini saya buat semua, Pak. Saya buat semua. Terus kemudian mengoptimalkan gedung-gedung yang sudah apa? Sekolah sore, Pak. Sebenarnya akses-akses ini bisa kita berikan sehingga kalau akses pendidikannya sulit, mereka di remote area mendapatkan fasilitas itu. Sudah seharusnya adu gagasan lebih ditonjolkan di masa kampanye pemilu 2024 demi memperbaiki kualitas demokrasi. Selayaknya pula, politisi menghindari politik uang dan tidak menjadikan rakyat berpikir pragmatis. Tim TV One mengabarkan.